Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon. Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Eyang kakung, eyang putri, dan juga saudari-saudara yang akan menjadi eyang kakung, eyang putri, selamat pagi berkah dalem. Minggu Paskah pagi, apa kekasannya? Apa yang beda dengan Ekaristi yang lain? Di sini dalam perayaan Minggu Paskah itu ada madah Paskah, dan terima kasih telah dinyanyikan dengan sangat bagus. Marilah kita lakukan halaman 67. Mari kita lakukan pujian kejayaan. Pujian ditambah kejayaan. Tentang apa? Tentang Kristus sudah berjuang melawan kematian. Berjuang melawan kematian meskipun ditelan namun menang. Dosa kita yang dilebur, kuasa maut gugur. Ini berkah Paskah yang kita terima. Kita didamaikan dengan Bapa. Dan semoga sungguh kita berdamai dengan Tuhan kita untuk menjadi saksi Paskah. Wajah Yesus yang hidup sungguh mulia hingga aku takjub. Ku dengar malaikat menyampaikan amanat, Yesus Kristus sudah bangkit. Kabarkanlah pada para murid. Semoga kita yang menjadi saksi Paskah ini, meskipun yang Uti, yang Kakung, kita semua semangat untuk menjadi saksi Paskah. Sungguh bangkit Yesus Tuhan sebagai pemenang
hiduplah berjaya selamanya. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih yang kakung, yang putri, inilah yang menjadi perayaan kita. Dosa kita dilebur, maut dihilangkan, gugur, dan kita didamaikan dengan Allah, dan kita menjadi saksi Paskah sebagai eyang kakung, sebagai eyang uti. Yang bagaimana itu? Yang pertama, sebagai saksi, semoga sungguh eyang kakung, eyang putri kita semua berani bersaksi tentang Tuhan yang bangkit. Sederhananya, Tuhan dibicarakan, Tuhan diomongin, Tuhan jadi gelenak-gelenik, eyang kakung, eyang putri menjadi warna hidup. Dan semoga dengan demikian nanti anak cucu mendapat warisan iman. Yang kedua, siap diutus. Ini puji Tuhan, yang kor ini rambutnya putih sudah banyak ya ini ya, kayaknya semuanya. Nah, rambut putih siap diutus. Ini luar biasa. Nah, ini menandai bahwa untuk diutus tidak ada putus, tidak ada berhentinya. Nah, semoga kita mau menjadikan diri kita ini utusan Allah, teristimewa untuk keluarga kita masing-masing. Sebagai pribadi yang kakung, yang putri, yang gembira, itu akan nyetrum ke anak-anak. Namun kalau yang kakung, yang putri jenggureng, metenteng, kiri ewe wedi. Namun kalau sungguh gembira, bercahaya, maka anak cucu juga senang, kemudian rindu. Maka mungkin masa ini atau besok ya, Lebaran, pasti kemudian pada mudik. Engko nek mudik iki romone ra iso mudik, bodone setu minggu. Nek umate iso mudik. Lalu yang ketiga, melanjutkan keselamatan. Kita mendapat api baru, semangat baru, kekuatan baru, memegang, membawa lilin Paskah, cahaya Tuhan. Dan semoga kita menjadi eyang kakung, eyang putri yang hangat, memeluk anak, memeluk cucu, penuh kehangatan, membesarkan hati. Nok, ora popo, tak sembayangke, muga-muga ana dalan. Dengan cucunya, le nok, ora usah khawatir, semangat. Itu menjadi berkah yang membesarkan hati anak cucu. Dan semoga dimampukan. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, saya mau cerita, ini pengalaman konkret. Menjadi eyang kakung, eyang putri yang setia, mungkin ada yang 30 tahun, 40 tahun, bahkan mungkin sudah pesta emas. Bapak ibu saya, puji Tuhan, sampai emas. Jadi kemarin 52. Ketika bapak mulai surut, lalu bapak saya bed rest selama 6 bulan, ibu begitu luar biasa merawat, menjaga. Lalu kemudian gelenak-gelenik, lalu karena bapak sudah tidak bisa baca, lalu dibacakan renungan, dibacakan ini, diajak berdoa berdua. Begitu kuatnya ibu itu. Dan apa yang menjadi kata-kata mutiara? Belahan jiwa. Ibu bapak yang kakung, yang setia puluhan tahun, 50 tahun lebih, sungguh akan menjadi belahan jiwa. Saya menjadi saksi untuk itu. Mengapa?
ketika kemarin Bapak 6 bulan dalam manusiawi repot, Bapak juga rewel dan sungguh membutuhkan tenaga luar biasa dan psikis yang tersedot. Namun Ibu kuat bersama adik saya. Dan kemarin Bapak setelah 6 bulan sakit di bed, lalu ditimbali Gusti, Ibu yang kemarin merawat bahkan mungkin berat, ini berubah, belahan jiwanya hilang. Kami anak-anak berpikir bahwa tanggung jawab Ibu ringan, hanya ngopeni awake dhewe. Namun ternyata tidak seperti itu. Ketika belahan jiwa, entah istri atau suami itu ditimbali Gusti, sungguh jiwanya separuh hilang. Bahkan Ibu kita lihat lungkrah, bangun tidur nangis, gak ada apa-apa, tiba-tiba nangis. Lalu sore hari kapan itu kok agak masuk angin. Lalu adik saya bertanya, mau awan wis maem burung, Bu? Aku lali ya. Sampai memperhatikan dirinya sendiri lupa. Lalu kemarin ketika kita pulang 40 hari rame seneng. Lalu malamnya ngendika, sesok wis do bali ya. Sungguh kemarin yang berdua, bahkan bapak yang sudah tidak apa-apa begitu kuat. Namun ketika belahan jiwa ini ditimbali Gusti, sungguh separuh jiwa. Maka kalau di sini saya menyampaikan ini, yang belum masih utuh 2, monggo persiapan. Untuk menyiapkan diri kembali sendiri. Karena itu ya puji Tuhan nanti nek bareng. Nek gentian, ini sungguh butuh cahaya Kristus. Ibu saya pendoa ini, namun secara manusiawi. Ketika suami ditimbali Gusti itu tidak mudah. Maka kalau yang bisa dan kuat provisiat, yang belum warta Paskah, madah Paskah, api baru, semoga menjadi berkat, menguatkan hati, menguatkan jiwa, dan semoga kita semua yang sungguh sebagai anak juga jadi lolo. Kalau nanti mungkin juga suatu saat Ibu ditimbali. Kemarin Romo Vikjen cerita ketika yang terakhir orang tua meninggal, pulang ke Semarang kayak kosong. Ini manusiawi yang harus kita siapkan. Sebagai anak tidak ada lagi bapak ibu, itu juga kosong. Ini perlu api baru Tuhan. Saya belum mengalami, mungkin ibu bapak saudara-saudara yang terkasih sudah mengalami kehilangan satu, itu saja kerasa banget, atau nanti 2. Namun ibu bapak semoga lebih kuat dari saya. Dan warta Paskah yang kita terima hari ini semoga menjadi kekuatan, bahwa ada saat-saat di mana nanti kita sungguh kembali sendiri. Dan semoga belahan jiwa kita yang hilang kita lengkapi dengan api baru Tuhan. Sehingga dalam kelemahan kita bersatu dengan Allah,
sehingga kita boleh tetap kuat untuk menjadi berkat bagi keluarga dan sesama. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.